Ini juga ada pertanyaan eh, tentang usia ideal anak mulai dimasukkan ke lembaga pendidikan. Ada pertanyaan. Berapa sih Ustaz usia ideal anak mulai dimasukkan ke lembaga pendidikan? Jadi ini berdasarkan riset ya Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan riset bahwa usia ideal anak mulai dimasukkan dalam lembaga pendidikan itu usia berapa Pak? Usia berapa Bu? Anak ideal dimasukkan ke lembaga pendidikan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi usia yang ideal berdasarkan riset adalah usia 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Karena pada saat usia 4 tahun itu anak-anak sudah mulai matang secara bahasa. Ya, secara bahasa. Jika kita masukkan pada saat usia 4 tahun di lembaga pendidikan, jika dia menyampaikan sesuatu kepada gurunya atau temannya, paham gurunya, temannya paham. Kemudian dia juga bisa menyampaikan dengan mudah di usia 4 tahun. Kemudian dia juga sudah mudah secara kemampuan bahasanya memahami apa yang disampaikan orang lain, apa yang disampaikan gurunya, apa yang disampaikan oleh teman-temannya, dia akan paham. Seperti instruksi dari gurunya, ya, kemudian arah-arahan dari gurunya cukup mudah. Beda dengan usia 3 tahun. Kalau usia 3 tahun nanti gurunya butuh effort tinggi ya. Gurunya butuh usaha yang lebih untuk supaya memberikan pemahaman anak yang usia 3 tahun. Kemudian selain perkembangan bahasa, ada namanya perkembangan sosial. Jadi stimulasi atau stimulasi itu seperti apa yang diajarkan gitu ya. Stimulasi sosial mulai diajarkan di usia ini idealnya ya, di usia 4 tahun. Jadi anak-anak sangat butuh sekali, jadi dia mulai belajar punya teman baru. Pada usia 4 tahun itu dia punya aturan baru. Karena apa? Karena usia 2 sampai 3 tahun itu adalah fase awal diajarkannya aturan. Jadi aturan itu baru diajarkan di rumah di usia 2-3 tahun. Ya, di rumah pada usia hingga 3 tahun. Bukan di sekolah ya. Nanti di sekolah pada saat usia 4 tahun. Karena di sekolah itu aturannya sudah jadi. Aturan sudah jadi di sekolah itu. Yang seharusnya anak sudah distimulasi pada usia 2 sampai 3 tahun di rumah, baru nanti pada usia 4 tahun mulai menghadapi aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti apa? Seperti kalau di sekolah itu seperti harus gantian mainan, ya. Mainan. Jadi aturannya ini harus gantian mainannya sama temannya. Kemudian ini jam masuk kelas. Kemudian ini jam makan siang atau jam makan siap-siap makan pagi ya. Harus nyuci piring sendiri, merapikan alat masak, alat makannya sendiri. Kemudian kalau masuk kelas harus dilepas sepatunya, dirapikan sepatunya. Jadi ini aturan-aturan sekolah. Ya, aturan-aturan sekolah. Jadi usia 4 tahun itu sudah mulai diajarkan dengan aturan-aturan sekolah. Kemudian di usia 4 tahun adalah kemampuan awal mereka untuk mengeksplor lingkungan, ya, lebih luas. Karena kalau di usia 2-3 tahun itu eksplornya pada diri sendiri. Ya. Dia berlari-lari di rumah, ya, manjat-manjat, kemudian semua dipanjatin kayak Spiderman gitu ya. Ini usia 2-3 tahun, dia mengeksplor dirinya sendiri. Bisa banyak hal tentang dirinya itu di usia 2-3 tahun. Dan di usia 4 tahun, dia baru bisa mengeksplor dirinya lebih luas. Kemudian apakah usia 3 tahun tidak boleh disekolahkan? Ya boleh saja sebenarnya. Tapi ada catatannya Bapak Ibu ya, ada catatannya. Pendampingnya harus lebih khusus. Ya, jadi butuh effort tinggi memang. Pendampingnya ini butuh yang gesit, ya, yang butuh usahanya memang harus maksimal kalau di bawah 4 tahun. Ya. Kemudian harus rajin ya. Ini yang gurunya ini harus rajin memberikan stimulasi bahasa. Apalagi tentang ada yang namanya speech delay ya. Speech delay itu juga harus tetap rajin distimulasi bahasanya. Kemudian stimulasi sensornya, motoriknya ya. Karena usia 2 sampai 3 tahun adalah usia di mana fase perkembangan motorik ya. Harus distimulasi larinya, kemudian manjat-manjatnya, jadi motoriknya. Jadi usia 3 tahun ke bawah itu motoriknya ya. Sementara kalau di sekolah dia harus duduk tenang, nggak bisa dia. Sementara kalau dia usia 3 tahun masuk sekolah,
Di sekolah harus duduk tenang, mengikuti pola. Nggak bisa usia 3 tahun, nggak mau diam dia. Nanti gurunya ngajar kan lari sana, lari sini. Karena memang usia-usia segitu memang mereka lagi eh, stimulasi motoriknya, ya, motoriknya. Kemudian urutan-urutannya itu ya seperti ini. Usia 4 tahun itu idealnya adalah KB ya, KB atau bermain, kemudian TK sampai 5 tahun, 6 tahun TK ya. KB itu usia 4 sampai 5 tahun, kemudian TK 6 tahun, kemudian SD 7 tahun. Ini sudah ideal. Masuk SD itu 7 tahun, itu sudah ideal. Jadi jangan terburu-buru, sayang. Ya. Padahal usia 3 tahun itu anak-anak harus lebih banyak waktu dengan orang tuanya. Karena di 2 tahun awal kehidupan mereka ini perkembangan kognitif akalnya itu pesat ya, 75%. Para ahli neurologis itu ahli ini ya, perkembangan otak itu meneliti bahwa 75% itu perkembangan otak itu ada di usia anak 0 sampai 2 tahun. Nah, jadi stimulasi berharga yang seharusnya orang tua berikan ini adalah waktu kita membentuk dan membangun emosi mereka, kontrol diri mereka, ada toilet training ya, kemudian makan sendiri. Nah, baru usia 4 tahun mereka baru siap ke lembaga pendidikan. Kemudian apa dampak negatifnya jika terlalu dini kita masukkan ke lembaga? Yang pertama dampak sosial. Ya biasanya sering mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan dari teman di usia di atasnya, atau mungkin dapat bullying. Akhirnya anaknya trauma dan tidak percaya pada lingkungan sekolahnya. Akhirnya malas nanti dia sekolah, malas nanti dia. Jadi akhirnya dia malas ke sekolah. Jadi ada prasangka yang tidak baik terhadap sekolah. Karena kalau di sekolah itu nanti pasti dibully, begini. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Kemudian stres. Yang kedua stres karena tuntutan sekolah. Di sekolah loh ini harus hafal ini. Ayo diulangi lagi hafalannya. Sementara umur 3 tahun kan belum bisa. Ya. Belum bisa. Anaknya jadi stres. Karena usia-usia 3 tahun itu adalah masa-masa bermain dan mengeksplor diri mereka. Kemudian yang ketiga, akhirnya waktu bersama orang tua berkurang. Kemudian pendidikan emosional, pendidikan kemandirian jadi berkurang. Ya kecuali kalau orang tuanya sibuk, mungkin dua-duanya bekerja, nanti bisa boleh disekolahkan, cari daycare yang jelas kurikulum tentang perkembangan anak ya, atau KB atau TK yang jelas perkembangan, yang di situ kurikulumnya bagus tentang perkembangan anaknya bagus ya, yang diajarkan tentang perkembangannya bagus, boleh ya. Karena orang tua mungkin sibuk, ya dua-duanya bekerja, anak mau dititipkan siapa nggak ada, boleh disekolahkan atau dimasukkan ke daycare, tapi cari daycare yang memiliki kurikulum yang bagus dalam memberikan stimulasi perkembangan anak-anak kita. Terakhir, perlu ayah bunda ketahui bahwa target anak usia 3 sampai 6 tahun itu adalah stimulasi sosial. Stimulasi sosial. Jadi unggulnya sekolah itu mereka belajar sosial. Oleh karena itu, guru-guru perlu memahami juga, ya, kita sebagai lembaga pendidikan juga harus memahami bahwa di antara target utamanya adalah perkembangan sosial. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sensor motorik. Nah, kemudian yang ketiga baru kognitifnya, akalnya. Kemudian terakhir adalah kalistumnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibalik ya, Bapak ya. Nanti yang umur 4 tahun sudah disuruh belajar membaca, berhitung, menulis. Nah, seperti jadi urutannya seperti itu. Ya, awalnya perkembangan sosialnya, kemudian perkembangan sensor motoriknya di usia 3 tahun ya, sensor motoriknya, kemudian baru akalnya atau kognitifnya, baru kalistumnya. Itu yang terakhir.